Shalom, damai di hati, jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita di saat ini ada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Kita lagi boleh menikmati akan hari yang baru, hari pemberian Tuhan di saat ini. Dan karena itu, marilah kita mengisi hari kita di saat ini dengan beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga di hari Rabu tanggal 29 November tahun 2023. Dan karena itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, yang selalu menuntun perjalanan kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari yang baru di saat ini dengan segala berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Sebelum kami beraktivitas, sebelum kami bekerja, kami datang kepadamu lewat ibadah di saat ini. Kami pun hendak lagi akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Firman adalah kekuatan dan pelita dalam kehidupan kami. Dan karena itu ya Tuhan, kami membutuhkan firman dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Karena itu bermohon kami, kuasai kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, berikan hikmat bagi kami, sehingga firman yang akan kami baca, kami dengarkan, mampu kami praktekkan itu dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, dari salah dan dosa yang kami lakukan dalam perjalanan kehidupan kami. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, firman hidup. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari belajar firman Tuhan. Kita membaca dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Ester pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Ester 4 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11, firman-Nya berbunyi demikian. Akan tetapi Ester menyuruh Hathach memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dari aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita di saat ini adalah taat kepada undang-undang yang adil. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketaatan pada norma hidup adalah kepatuhan seseorang menaati akan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat, mengatur dan menertibkan setiap kehidupan masyarakat. Sebagai seorang ratu di kerajaan Persia, Ester pun ia harus taat kepada undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Itu sebabnya Ratu Ester tidak dapat menyanggupi perintah Mordekai sebagaimana penyampaian Hathach supaya Ratu Ester pergi menghadap raja untuk memohonkan karunia-Nya untuk membela akan bangsanya di hadapan baginda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ibarat makan buah si malakama, Ratu Ester pun dibuat serba salah oleh permohonan Mordekai. Menghadap raja tanpa dipanggil dapat dihukum mati. Tidak menghadap bangsa Yahudi terancam punah. Namun pada akhirnya Ratu Ester dia pun siap mengambil resiko
dan dia berani menghadap raja tanpa dipanggil. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya sebagai orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Allah adalah sumber hikmat, kita tentu diajarkan untuk hidup dalam kasih dengan sesama. Dan tentunya kita harus menaati setiap perundang-undang yang berlaku. Sebab ketaatan kepada setiap peraturan dan perundang-undangan adalah wujud iman dan kasih kepada Tuhan Allah yang telah memberikan perintah sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita. Roma 13 ayat 4. Sebab itu, barang siapa melawan perintah yang adil dengan tidak menaati peraturan perundangan, sama artinya dengan melawan dan melanggar ketetapannya. Tetapi berjuang dan berkorban demi kelanjutan hidup banyak orang dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran adalah panggilan iman. Saudaraku, tidak semua undang-undang dalam dunia ini merupakan upaya perwujudan keadilan seperti di Korea Utara dan negara-negara totaliter lainnya. Demikian pula di negara-negara demokratis, terkadang ada undang-undang yang ditertibkan pemerintah untuk kepentingan kelompok mayoritas atau diskriminatif. Karena itu keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai keluarga Kristen tentunya firman Tuhan di hari ini mau mengingatkan kepada kita tentang situasi serba salah atau dilematis yang menuntut keberanian, kebijaksanaan kita untuk memutuskan berdasarkan skala prioritas. Keberanian Ester memperjuangkan mengubah undang-undang raja yang diskriminatif, membuat nyawa sebagai taruhannya. Mengapa Ester dia berani? Karena dia meyakini akan pertolongan dari Tuhan Allah. Dan karena itu Ester dia berdoa, bahkan pun dia berpuasa memohon pertolongan dari Tuhan Allah. Tuhan Allah pun menjawab apa yang menjadi doanya dan puasanya bersama dengan seluruh bangsa Yahudi. Ingatlah saudara, kuasa doa dan puasa mengubah ketidakadilan menjadi adil. Kiranya firman ini mampu kita lakukan, kita praktekkan dalam perjalanan kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Ya Yesus Kristus, ya Tuhan kami menaikkan pujian syukur kepada Engkau atas setiap anugerah, setiap berkat yang boleh ternikmati dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ketika di saat ini kami jemaat Gemim Maranatha Paslaten, terlebih khusus kami pun yang boleh bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Kami berterima kasih karena kami lagi boleh belajar firman Tuhan. Kiranya firman ini mampu kami lakukan, mampu kami praktekkan dalam kehidupan kami. Belajar dari seorang Ester yang berani memperjuangkan nyawanya bagi kehidupan bangsanya untuk membela akan bangsanya. Dia berani menghadap raja, dan karena Ester dia yakin, dia percaya akan pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Sehingga Ester dan bangsanya berdoa dan berpuasa meminta hikmat kepada Tuhan Allah sehingga dapat meluluhkan hati seorang raja, sehingga keadilan boleh dinikmati, dirasa
oleh kehidupan Ester dan bangsanya. Ya Yesus Kristus yang bertakhta dalam kerajaan sorga, melalui firman ini kiranya pun kami semua dengan hikmat Tuhan, kami dapat menjalani kehidupan kami di dunia ini. Kami mampu memperjuangkan keadilan di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi pun bersama-sama kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mampu mengatakan ya, pun kami dapat menolak hal-hal yang berbentuk ketidakadilan. Karena itu ya Tuhan, kami terus bermohon kepada Engkau, kiranya Engkau selalu menuntun kami. Dan pun kiranya kami selalu datang kepada Tuhan lewat doa, lewat puasa, karena besar akan kuasanya. Ya Yesus Kristus yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, diberkati pun kehidupan kami semua, jemaat-Mu, Jemaat Gemim Maranatha Paslatan, dari kolom 1 sampai kolom 27, dari anak-anak, remaja, pemuda, ibu bapa, oma opa lansia, Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu dalam usaha, dalam pekerjaan, mata pencaharian. Kami yakin percaya berkat-berkat Tuhan selalu ada menjadi bagian kehidupan jemaat-Mu. Tapi pun bagi kehidupan anak-anak kami, Tuhan pun menganugerahkan keberhasilan dan kesuksesan. Di tengah-tengah mereka memperjuangkan setiap harapan, kerinduan, dan cita-cita mereka. Oma opa lansia pun terus diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Tetapi pun bersama-sama dengan mereka yang boleh bersama-sama beribadah, Engkau pun memberkati. Ya Yesus Kristus pelayan khusus, Engkau memberkati para diaken, para penatua, para pendeta, bahkan pun perangkat pelayan yang ada, pegawai kostor, Engkau memberkati dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya kami mampu menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan beri di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Keadilan mampu kami praktekkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan dalam tugas tanggung jawab pelayanan ini. Tim multimedia pun diberkati oleh Tuhan yang terus memberi diri mereka. Diberkati secara pribadi, bersama keluarga, diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan selalu akan terus mereka rasakan dan nikmati dalam perjalanan kehidupan. Ya Yesus Kristus, seluruh perjalanan kehidupan kami hanya mau pertaruhkan di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemim Maranatha Paslatan, di share, di like, di komen, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.